Ya Tuhan, ya Tuhan. Engkaulah segalanya bagi hidup kami ya Tuhan. Amin, Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Ketika kami memandang Engkau, kekuatan kami dapatkan. Amin, Yesus. Pemulihan kami alami. Amin, Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Amin, Kristus. Yesus. Haleluya, Tuhan. Engkaulah alasan kami hidup. Amin, Yesus. Engkaulah alasan kami melayani Engkau ya Allah. Amin, Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yes, haleluya, Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan ya Allah. Yes. Di dalam nama Yesus Tuhan, lewat apapun yang kami kerjakan, Amin, Yesus. lewat apapun yang kami lakukan, Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Karena untuk itulah Tuhan, Kau menemukan kami, Kau memanggil kami Tuhan. Amin. Terima kasih, mari Roh Kudus, Kau yang bekerja di tengah-tengah kami, Kau yang melawat kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau mempersiapkan hati kami. Seperti seorang petani menyiapkan lahannya untuk ditabur benih. Demikianlah kami pada pagi hari ini menyiapkan hati kami untuk diberi taburan benih firman. Dan biarlah benih itu bertumbuh, Haleluya. bukan hanya bertumbuh tapi menghasilkan buah. Amin, Yesus. 30, 60 bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kami sungguh berdoa apa yang sorga tetapkan, apa yang sorga rancangkan terjadi atas jemaat di tempat ini ya Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Karena itu adalah firman-Mu. Tergenapilah di dalam nama Yesus Tuhan. Tergenapilah ya Allah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi kami yang mendengarkan firman, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, supaya apa yang sorga kehendaki, itulah yang kami alami. Di dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, haleluya. Amin. Salam, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Salam. Semangat. Haleluya. Sekalipun mendung, sekalipun hujan Saudaraku, tetap semangat. Karena semangat itulah yang membuat roh kita juga antusias menyala-nyala. Amin. Saudaraku, tadi pagi sebelum saya ibadah di tempat ini saya kerja bakti. Ya, dan warga heran Saudaraku, kenapa? Loh, Pak Pendeta enggak ibadah katanya. Oh ibadah, loh kok biasanya kan gasik? Enggak, saya sekarang lagi tugas di Pelamongan, ibadahnya jam 9, sehingga saya bisa kerja bakti. Oh ya, siapa RT? Saudaraku, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, tidak ada alasan lagi. Amin. Ya, Tuhan berikan waktu. Ya, saya ibadah jam 9, saya memanfaatkan waktu sebelum jam 9 untuk kerja bakti, Saudaraku, ya. Dan ternyata itu menjadi perhatian bagi warga saya, Saudaraku. Karena setiap minggu pasti kami dari rumah jam 6:30 paling tidak sudah berangkat. Ya, berangkat ke gereja, ya istri saya jemput, jemaat dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau belajar tidak ada alasan lagi. Bahasa Inggrisnya no more excuse, Saudaraku. Ya, tidak ada alasan lagi. Mengapa? Banyak sekali orang itu punya alasan. Betul tidak? Betul tidak? Waduh, aku enggak datang ibadah karena hujan. Ya, beberapa minggu yang lalu kan hujan, betul? Ya, ada banyak saya WA, Bu kok enggak datang? Anu Pak Pendeta, hujan. Padahal dulu waktu pacaran Saudaraku, ya hujan badai diterjang gitu ya. Tetapi ibadah Saudaraku, hujan, wah kesempatan, alasan ini untuk tidak datang ke gereja karena memang hujan. Saudaraku, banyak sekali alasan-alasan dalam hidup kita. Tetapi kita mau belajar pagi hari ini Saudaraku, supaya kita tidak beralasan lagi. Amin. Kolose 3 ayat 23 seperti yang diberikan kepada saya, Saudaraku, ayatnya. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, ayat ini yang meneguhkan saya di dalam pelayanan Saudaraku. Ya, gitu ya. Ya, Saudaraku, ayat ini yang meneguhkan saya dalam melayani Tuhan. Banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan, banyak sekali mungkin tekanan Saudaraku dalam pelayanan. Betul tidak?
Tetapi alasan ini, saudaraku, firman ini berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan, semuanya beres. Amin. Tidak ada kecewa, tidak ada alasan, saudaraku, tidak ada kalau orang Jawa itu mutung dan lain sebagainya. Karena yang kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Ya, mau dihargai, mau dicemooh, mau dikoreksi dan lain sebagainya, saudaraku, tidak masalah. Karena kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena firman ini katakan, ya, dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tidak bisa menyenangkan semua manusia. Kita tidak bisa menyenangkan semua jemaat. Kita tidak bisa menyenangkan semua warga, saudaraku. Tetapi yang kita bisa, kita menyenangkan Tuhan. Sisanya urusan Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku, ini harus kita ambil menjadi dasar hidup kita dalam kita mengerjakan apapun juga, termasuk juga ketika kita bekerja. Kalau kita bekerja karena manusia, suatu saat kita bisa lelah dan capek dan mutung, saudaraku. Tetapi ketika kita bekerja, Tuhan, ini adalah ladang pekerjaanku, sama seperti aku untuk Tuhan. Saudaraku, kita akan mengerjakannya dengan penuh sukacita dan penuh enjoy, saudaraku. Nah, latar belakang dari ayat ini, saudaraku, yaitu berisi dari nasihat Rasul Paulus mengenai etika kerja dan hubungan rumah tangga Kristen antara hamba dan tuan yang ada di Kolose, yang menekankan bahwa pekerjaan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan bertanggung jawab. Ya, Paulus menekankan apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau diberi tanggung jawab, harus dilakukan sama seperti untuk Tuhan Yesus Kristus dan bukan untuk manusia. Ini adalah latar belakangnya Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga saudaraku, ketika kita memahami konsep ini, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena kita melakukan untuk Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau kita lihat perjanjian lama, banyak ya hamba-hamba Tuhan itu pertamanya beralasan. Ketika Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dia juga punya banyak alasan. Aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa berkata-kata dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu? Yang ada di tanganmu apa? Tongkat. Dan dengan tongkat itu, dia memimpin bangsa Israel, saudaraku, keluar daripada Mesir. Betul? Apa yang dimiliki oleh seorang janda yang ditinggal oleh suaminya, ketika penagih hutang sudah datang dan mau mengambil anak-anaknya dijadikan tebusan. Ya, ketika Elisa berkata, apa yang ada di ruangmu? Tidak ada apa-apa. Yang ada cuma buli-buli berisi minyak. Tidak ada sebenarnya alasan dari buli-buli kecil itu bisa menjadi berkat, tidak ada alasan. Tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan bisa membuatnya menjadi berkat yang luar biasa. Bahkan janda itu bisa melunasi hutangnya, bahkan sisanya bisa untuk hidup dia bersama-sama dengan anak-anaknya. Saudaraku, ya, kita mau belajar. Ya. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita kerjakan, baik tugas, pekerjaan atau bahkan pelayanan kita sekalipun, harus dengan kualitas terbaik. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudaraku diserai tanggung jawab apapun itu, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pelayanan, saudaraku, lakukanlah dengan kualitas terbaik. Mengapa? Karena kita tahu kita sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Ya, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Saudaraku, di samping saya menjadi gembala, saya juga menjadi ketua RT. Saudaraku, apa yang saya kerjakan
dalam penggembalaan, saya praktekkan di dalam ke-RT-an saya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, orang sakit kita jenguk bersama-sama. Dan ada beberapa di antaranya orang yang tidak pernah aktif di dalam ke-RT-an. Akhirnya dia kembali aktif, saudara. Karena apa? Ya, saya merasa bahwa ini pun adalah pekerjaan untuk Tuhan. Amin. Pekerjaan untuk Tuhan. Ya, saya berkorban, saudaraku, kayak tadi kerja bakti, saya harus, ya, terutama ya istri saya harus pagi-pagi godok air untuk buat teh panas, goreng-gorengan untuk konsumsi RT. Saudaraku, lewat ini, ya, saya mengerjakannya dengan penuh sukacita. Karena apa? Saya tahu saya sedang mengerjakan sama seperti untuk Tuhan. Amin. Ya, mengapa tadi bapak-bapak bilang, loh Pak, gak ke gereja Pak? Ke gereja, nanti saya jam 9 gerejanya. Loh, biasanya kan pagi, saya tugas di Pelamongan. Enggak, saya bisa kerja bakti. Saudaraku. Ya. Ini adalah prinsip sederhana, tetapi jarang sekali kita kerjakan karena yang kita tahu, yang kita pahami, malah melayani Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Kalau kerja, kalau hidup bermasyarakat itu bukan. Enggak, saudaraku. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah sama seperti untuk Tuhan Yesus. Amin, sepakat? Ya, next. Nah, dari Kolose pasal 3 ayat 23, apa yang dapat kita ambil nilai-nilainya Bapak Ibu Saudaraku? Yang pertama dikatakan, ya, ada frasa apapun juga yang kamu perbuat. Jadi apapun yang kita perbuat, perbuatlah sama seperti untuk Tuhan. Apalagi ketika kita melayani. Wong kita enggak melayani aja, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan. Nah, ada banyak orang memiliki banyak alasan sehingga mengerjakan segala sesuatu tidak maksimal dan apa adanya. Betul atau tidak? Ya, kadang banyak alasan sehingga kita mengerjakannya itu enggak maksimal. Bukan potensi terbaik yang kita miliki, tetapi hanya sekedar melakukan tugas, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, makanya Paulus menekankan kepada jemaat di Kolose tentang hal ini. Kamu sedang mengerjakan untuk Tuhan. Ya, sekalipun itu tidak ada di dalam gereja, tetapi kita adalah gereja-gereja yang hidup. Amin. Ya, tubuh kita adalah gereja itu sendiri. Makanya apapun yang kita kerjakan adalah sebuah pelayanan. Ya. Tadi ya, apapun juga yang kita perbuat, dalam Kolose 3 ayat 23 tadi menerangkan bahwa perintah ini berlaku untuk semua aspek kehidupan. Ya. Perintah ini berlaku untuk semua aspek kehidupan. Ya. Sehingga ketika kita mengerti akan kebenaran ini, tidak ada di dalam hati kita, saudaraku, untuk apa? Mengerjakannya dengan setengah-setengah. Karena kita tahu kita sedang mengerjakan untuk Tuhan. Sekalipun itu dalam pekerjaan kita, sekalipun itu dalam tugas-tugas kita, ya, yang pelajar, yang mahasiswa, yang ibu rumah tangga, yang bekerja, apapun yang kau kerjakan, perbuatlah itu sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Dan pada ujungnya adalah semuanya itu untuk menyenangkan Allah. Makanya tadi saya katakan, ketika kita mengerti betul dan menghidupi konsep firman ini, sebenarnya tidak ada yang bisa membuat kita kecewa. Ya, kita ditegur, kita dimarahi, kita dievaluasi, kita diapakan saudaraku. Ketika kita tahu prinsip ini, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan marah, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, banyak orang akhirnya mengundurkan diri karena apa? Kecewa dan marah.
Karena ya mereka hanya pengen menyenangkan manusia. Dan ketika manusia itu tidak menyenangkan, waduh, dan lain sebagainya. Tapi prinsip bahwa apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu yang akan menyelamatkan kita. Itu yang akan menolong kita, saudaraku. Itu yang memulihkan kita. Ya, amin. Jadi melakukan segala sesuatu dengan total. Ya, total dalam mengerjakan sesuatu dengan kualitas terbaik. Dengan kualitas terbaik. Karena apa intinya? Kita tahu kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, dari Kolose 3 ayat 23, motivasi yang tertinggi ya adalah untuk Tuhan. Makanya kita bisa do the best, kita bisa melakukan yang terbaik. Karena apa? Kita melakukan untuk Tuhan. Ya. Ini kan banyak yang sudah menikah ya. Banyak yang sudah menikah. Dulu waktu pacaran itu kan pengen memberikan yang terbaik kepada calon pasangannya kan. Betul enggak Pak Freddy? Betul ya Pak Freddy ya? Hujan badai kan kulewati. Betul tidak? Wah misalnya Bu Emi, wah kesukaannya apa? Dia akan mencari do the best, melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena cintanya kan. Cinta itu yang membuat kita bisa melakukan yang terbaik. Ya. Dulu waktu saya sebelum menikah gitu, wah padahal rumah saya waktu itu di Bubaan, saya tinggal di sekretariat. Sementara calon saya ada di Kelipang. Wah, sudah janji ketemu, hujan saudaraku. Wah, itu menjadi sebuah pergumulan tetapi tidak apa-apa, hujan enggak apa-apa. Datangi. Ya itulah namanya cinta mula-mula. Ya, cinta mula-mula itu yang membangkitkan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kemarin tanggal 14 ya, 14 itu adalah tanggal di mana tanggal 13 itu adalah tanggal saya diterima cintanya oleh Bu Dewi pada waktu itu tahun 2012 saudaraku. Ya, kemarin dia bilang, ingat enggak ya ini tanggal berapa? Tanggal 13, ingat enggak ya? Oh iya ya. Ya, mengusahakan yang terbaik. Do the best saudaraku. Karena apa? Karena kita cinta. Saudaraku, kalau yang memerintah kita, kalau yang menyuruh kita adalah orang yang sangat kita cintai, pasti tidak ada alasan untuk kita tidak melakukannya. Betul tidak? Betul tidak? Kalau yang memerintah, yang menyuruh adalah orang yang sangat kita cintai, tidak ada alasan kita menolaknya. Bahkan kita akan berusaha yang terbaik. Karena apa? Karena cintanya. Itulah sebabnya di Kolose 3 ayat 23 kita harus melakukan yang terbaik dengan motivasi yang tertinggi. Ya. Di sana dikatakan perbuatlah dengan segenap hati. Perbuatlah dengan segenap hati artinya apa? Sepenuh hati. Tidak ada sisa, pokoknya sepenuh hati. Yang terbaik, yang paling maksimal. Dengan harapan apa? Akan disukakan. Karena apa? Kita memberi yang terbaik. Ya. Melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Ini dapat kita kerjakan ketika kita sadar kita melakukannya juga untuk Tuhan yang sangat kita cintai. Amin. Kalau kita enggak mengasihi Tuhan, kalau kita enggak mencintai Tuhan, saudaraku pasti banyak alasan. Pasti banyak alasan. Saudaraku saya lagi belajar di kitab Hakim-Hakim. Di sana ada salah satu hakim namanya Samgar. Kisahnya cukup pendek sekali. Tetapi dia adalah pahlawan yang luar biasa. Ya. Dia orang yang tidak dikenal, tetapi Tuhan memilih Samgar untuk berperang, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Tadinya dia beralasan, tetapi yang dia punya itu adalah
tongkat, saudaraku. Ya, apa artinya tongkat untuk sebuah peperangan? Tetapi di tangan Tuhan, tongkat itu bisa menjadi senjata yang luar biasa. Dan Alkitab katakan, Samgar mengalahkan 600 tentara, saudaraku, dengan tongkatnya. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak berkata ya kepada Tuhan. Amin. Tidak ada alasan. Tuhan mau memakai kita dengan apa yang kita punya, bukan dengan apa yang tidak kita punya. Dari contoh tadi, di sana dikatakan tadi, janda yang miskin tadi. Elisa berkata, apa yang ada di rumahmu? Buli-buli berisi minyak. Dan lewat buli-buli itu, dia memberkati, Allah memberkati janda ini. Sehingga dia bisa membayar hutangnya. Saudaraku, ketika kita taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, tanpa alasan, saudaraku, saya yakin dan percaya, berkat itu juga akan mengalir. Amin. Berkat itu juga akan mengalir. Siapa yang memprediksi seorang Daud, seorang penggembala 2-3 ekor domba, saudaraku? Ya, apa artinya 2-3 ekor domba? Pada zaman itu, saudaraku, kalau orang menggembalakan kambing domba, itu ratusan bahkan ribuan. Tetapi Daud hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Tetapi dia mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun kakak-kakaknya menjadi tentara, tetapi dia ditugaskan oleh bapaknya menggembalakan 2-3 ekor kambing. Dia tidak beralasan, loh kenapa aku tidak disekolahkan menjadi tentara? Tidak, dia mengerjakan apa yang bapaknya perintahkan. Ya, saudaraku, dan Alkitab berkata, ketika Goliat menantang bangsa Israel, ya, menantang bangsa Israel dan mengintimidasi bangsa Israel, semua orang Israel termasuk Saul ketakutan. Betul? Ketakutan. Seharusnya yang melawan Goliat ketika dia berkata, siapa yang berani, ayo 1 lawan 1 denganku. Saudaraku, kalau seharusnya yang bisa menghadapi Goliat adalah Saul, karena Alkitab berkata Saul itu adalah orang yang tertinggi, bukan hanya jabatannya, tetapi juga tubuhnya tertinggi di antara orang Israel. Sehingga untuk head to head yang paling layak adalah Saul. Tetapi hari itu, saudaraku, Saul dan tentara Israel mengalami ketakutan. Mengalami ketakutan. Mengapa mengalami ketakutan? Karena terintimidasi oleh Goliat yang selalu berseru-seru menantang bangsa Israel pagi sampai sore, saudaraku. Selama berapa hari? 40 hari. Saudaraku, ketika kita merespon intimidasi, maka kita pasti akan ketakutan. Ya, saudaraku, menurut penelitian, apapun yang kita kerjakan selama 40 hari berturut-turut, itu akan mengubah kebiasaan kita. Dan itu terjadi. Orang Israel ada bangsa petarung, bangsa pemenang. Amin. Amin. Allah banyak sekali melakukan mujizat. Tetapi ketika mereka terintimidasi dan mereka menerima menjadi apa seperti yang dikatakan oleh Goliat, Alkitab berkata, maka cemaslah Saul dan orang-orang Israel. Ya. Kebiasaan 40 hari itu bisa mengubahkan kebiasaan seseorang. Coba mari kita bangkit berdiri, kita cek ya. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudaraku berdoa itu biasanya kayak gini toh. Jempolnya yang di atas biasanya apa? Kanan atau kiri? Kiri. Ada yang kanan? Enggak apa-apa, ini kanan kiri enggak masalah. Ya. Biasanya ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, sekarang dibalik. Yang tadinya kanan menjadi kiri yang di atas, yang tadinya kiri menjadi kanan di atas. Ayo. Aneh ya? Aneh. Betul, aneh? Sebenarnya sama kan? Coba kita lakukan 40 hari terus menerus,
Itu akan menjadi kebiasaan kita. Ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Saul dan tentara Israel mengalami ketakutan karena apa? Karena 40 hari diintimidasi dan mereka fokus dengan kata-kata Goliat. Ya, fokus dengan kata-kata Goliat. Sehingga mereka beralasan untuk takut menghadapi Goliat. Kemudian tiba-tiba ketika Goliat sedang menantang bangsa Israel, datanglah seorang yang bernama Daud. Ya, saudaraku, dia datang dan mendengar seperti perkataan Goliat. Maka Daud berkata, siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu? Berani-beraninya menantang Allah kita. Kemudian apa? Apakah Daud takut? Tidak. Daud berkata, aku akan lawan orang yang tidak bersunat itu. Itulah alasan mengapa dia maju berperang. Karena apa? Goliat mencemoohkan bangsa Israel, mencemoohkan nama Tuhan. Jadi alasannya karena Tuhan. Ya. Kemudian dia mendatangi kakaknya malah memarahi dia. Kamu pulang aja, ngapain kamu kesini? Ngapain kamu kesini? Pulang. Enggak, aku akan melawan Goliat itu. Kamu itu penggembala domba kambing. Kamu enggak diajar perang. Sementara Goliat itu adalah orang yang diajar untuk sebuah peperangan. Enggak, aku akan lawan dia. Aku akan lawan dia. Kemudian dia menghadap ke Saul kan. Mengatakan, Saul berkata, jangan nak. Itu bukan lawanmu. Tapi dia berkata, aku akan lawan dia. Apa alasanmu? Allah yang sudah menyertai aku. Allah yang sudah membebaskan aku dari cengkeraman singa dan beruang. Ketika aku menggembalakan kambing domba bapakku, Allah begitu menjaga aku. Menyelamatkan aku dari cakar beruang dan cakar singa. Demikian juga aku akan mengalahkan orang tidak bersunat itu yang mencemoohkan Allah kita. Saudaraku, Daud tidak beralasan. Ya, dia sebenarnya tidak masuk dalam peperangan. Tetapi ketika dia tahu bahwa Raja Saul ketakutan, tentara Israel ketakutan, satu-satunya alasan dia datang kepada Saul. Ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Saul berkata, oke, maju, kamu pakai bajuku, kamu pakai pedangku. Daud berkata, terima kasih, aku akan melawan dia dengan apa yang aku miliki. Amin. Ya, ketika Allah menolongku membebaskan dari cakar singa dan cakar beruang, aku cuma menggunakan tongkat dan ketepel. Ya. Dan aku akan menghadapi bangsa itu dengan apa yang aku miliki. Saudaraku, motivasi tertinggi Daud adalah karena apa? Allah yang dia sembah dicemooh. Sehingga dia mau bergerak bersama-sama dengan Allah. Dan dia tahu bahwa Allah telah menyelamatkan dia dari berbagai macam kejadian yang akan merenggut nyawa dia. Itulah sebabnya alasan dia melawan Goliat. Pasti dia akan aku kalahkan. Dan dia katakan kepada Goliat, kau akan aku kalahkan. Ya, kau akan aku penggal kepalamu. Itu kata Daud kepada Goliat, saudaraku. Mendatangi Goliat, orang yang tinggi besar, sekitar 3,2 meter, saudaraku. Dia mendatangi dengan tongkat, saudaraku, dan dengan ketepel. Makanya Goliat berkata, anjingkah aku, kau datangi aku dengan tongkat. Saudaraku, kembali, motivasi tertinggi adalah untuk Tuhan. Ya. Saudaraku, selama apapun yang kau kerjakan, kita kerjakan, motivasinya bukan untuk Tuhan, suatu saat akan runtuh.
suatu saat akan hancur, saudaraku. Tetapi ketika motivasi tertinggi kita adalah untuk Tuhan, itu yang membuat kita kuat di tengah badai, di tengah tantangan sebesar apapun. Saudaraku, Daud sebenarnya ketika dia tidak terlibat atau tidak melibatkan diri dalam peperangan itu, orang tidak akan menyalahkan. Tetapi ada satu panggilan di dalam hidupnya, aku harus lawan orang itu. Sekalipun secara head to head tadi saya katakan, sangat jauh. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Ya. Jadi motivasi tertinggi atau do the best kita dapat kita kerjakan ketika kita sadar melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Ya. Pada akhirnya kita akan menjadi pelaku firman itu sendiri. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Mulai hari ini kita sama-sama komitmen, aku mau menjadi pelaku firman, bukan sekedar pendengar. Ya. Karena hanya pelaku firman itulah yang beroleh kemenangan. Amin. Ketika Samgar berperang dengan menggunakan tongkat, dia mengalahkan 600 tentara. Ketika Daud melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia tahu Tuhan ada bersama-sama dengan dia, dia melakukannya. Goliat yang besar luar biasa dikalahkan. Amin. Ya, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Ya, ada Gideon, saudaraku. Ya, kalau saya lagi baca di Hakim Agung, Gideon, saudaraku, dia adalah orang terkecil, termuda dari suku termuda juga, saudaraku. Dia tidak dianggap. Ketika dia ditemui Tuhan, dia dalam kondisi ketakutan. Di pemerasan anggur. Karena apa? Tentara Amalek ya itu senantiasa merampas harta benda orang Israel dan mereka hidup di dalam ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan mendatangi Gideon. Hai pahlawan yang perkasa. Ya. Tuhan berkata untuk Gideon melawan bangsa Amalek, bangsa Midian. Dia kemudian berkata, bagaimana mungkin kami kalah selama ini? Kami enggak ada. Pertamanya beralasan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena mereka tinggal di dalam kondisi senantiasa dirampas, ketakutan. Bahkan dia berkata, mana Tuhan tidak menyertai kami? Dulu katanya menyertai, tapi hari ini tidak ada penyertaan sama sekali. Kemudian malaikat berkata, Tuhan akan memakai engkau. Kemudian dia minta sebuah tanda, ya, tanda ada bulu domba. Coba kalau bulu dombanya pagi-pagi, bulu dombanya basah, tanah di bawahnya kering. Ternyata betul bisa. Bulu dombanya basah, tanah di bawahnya kering. Oh sekarang dibalik. Itu kan orang-orang beralasan gitu kan. Minta tanda gitu ya. Oh kalau gitu dibalik. Kalau tanahnya di bawah basah, bulu domba yang di atas kering. Dan Tuhan lakukan seperti apa yang diminta oleh Gideon. Dan Gideon memimpin sebuah peperangan, saudaraku. Dia menyiapkan pasukannya. Pertama dia menyiapkan berapa? 32.000 orang. Ya, pikir dia untuk melawan bangsa Midian, bangsa Amalek, 32 cukup. Tapi apa yang dikatakan Allah? Terlalu banyak. Ya jangan-jangan kalau kamu menang, bangsa ini akan berkata, ya menanglah, wong kami banyak. Alasannya bukan Tuhan, alasannya jumlah. Dan Tuhan tidak mau. Kemudian disaring. Oke, beritahu kepada mereka, siapa yang berani maju berperang lawan Midian, tinggal di tempat, yang takut pulang. Dan ternyata yang pulang berapa? 22.000 orang, saudaraku. Waduh kacau ini, waduh. Wah, separuh lebih pulang meninggalkan peperangan. Orang kan berkata, wah Gideon pemimpin yang gagal. Ditinggalkan pasukannya 22 orang. 22.000 orang loh saudaraku. Orang akan berkata ini gagal.
Dan Gideon menghadap Tuhan. Tuhan berkata, tinggal 10.000. Tuhan berkata, masih terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya. Buat ujian untuk mereka minum air. Ya. Dan ternyata 9.000 berapa? 700 orang minum air dengan cara menjilat. Saudaraku. Dan yang 300 minum air dengan cara mengambil air kemudian diminum. Dan Tuhan berkata, yang 9.700 orang suruh pulang. Tidak layak menjadi pasukan. Ya, menjadi pasukanmu. Enggak layak. Pulang. Saudaraku, tinggal 300 orang. Bukankah ini pemimpin yang gagal? Dari 32 orang, 32.000 orang, saudaraku, tinggal 300. Berapa persennya itu? 1% ya. 1% kurang, saudaraku. Betul? Tetapi 300 orang adalah orang-orang yang komitmen dengan Gideon, saudaraku. Orang-orang yang tunduk, taat, submit kepada Gideon. Dan ketika Gideon berperang, dia membagi barisan menjadi 3, 100, 100, 100. Dan senjatanya Bapak Ibu tahu? Senjatanya apa? Sangkakala, buyung, dan obor. Gak ada pedang sama sekali. Ya, sangkakala, buyung, dan obor. Dan Gideon berkata, lakukan seperti yang aku lakukan. Ya, jadi 300 pasukan ini dibagi 3, dia berkata, lakukan seperti yang aku lakukan. Saya sangat diberkati dengan kepemimpinan Gideon, Bapak Ibu Saudaraku. Sekalipun dia ditinggalkan, berapa itu? 31.970, 31.700 orang. Tetapi yang tersisa 300 orang, tapi orang-orang yang punya komitmen yang tinggi. Orang-orang yang tidak beralasan. Ketika Gideon memerintah, orang-orang itu tunduk dan taat, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Ya, ketika dia meniup sangkakala, kemudian memecahkan buyung dan lain sebagainya, yang luar biasa, tentara Amalek, mereka tiba-tiba mengalami ketakutan dan mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Dan sisanya mereka lari ketakutan. Sehingga Gideon dan pasukannya menjarah tentara Amalek dan Midian. Amin. Mengapa saudaraku terjadi? Karena ada orang-orang yang tidak beralasan ketika dia mengikuti Tuhan. Dia tunduk dan taat kepada pemimpin yang bernama Gideon. Saudaraku, gak enak loh ditinggalkan 31.000, waduh itu langsung sepi itu saudaraku. Tetapi justru kemenangan terjadi, ada berkat, ada sesuatu yang ilahi terjadi. Saudaraku, mari jemaat di Lamongan, kita bangkit, kita bersehati, kita tunduk dan taat kepada pemimpin yang ada, karena disitulah pengurapan Allah terjadi. Amin. Amin. Sama seperti Gideon, saudaraku. Dia memenangkan peperangan bukan dengan jumlah orang yang banyak, tetapi lewat orang yang sedikit tetapi itu bersehati, berkomitmen. Itu akan mendatangkan orang datang kembali kepada Gideon. Nah, itulah mengapa kita perlu motivasi yang tertinggi. Do the best, saudaraku. Amin. Next, saudaraku. Yang terakhir. Ya. Yang terakhir, Kolose 3 ayat 23. Melayani Tuhan bukan melayani manusia. Ini harus menjadi catatan penting dalam hati kita, bahwa kita sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Ya. Yang menjadi pusat utama adalah melakukan untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Sehingga ini yang menolong kita untuk tidak kecewa, tadi saya katakan. Untuk kita tidak patah arang.
Untuk kita tidak putus asa, bahkan berbeban berat. Karena kita tahu kita sedang mengerjakan untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita melakukan untuk Tuhan, itulah yang membuat roh kita itu bergairah, saudaraku. Kegairahan terjadi ketika roh kita itu bersentuhan dengan roh Allah, itulah mengapa ada nyala api, saudaraku. Ya. Lakukan itu terus-menerus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi kita kan semua ini lagi ada dalam visi 111 GKKD 5 kali, saudaraku. Sekarang ada untuk membreakdown dari 111 GKKD 5 kali itu adalah lebih banyak orang yang dilayani. Orang yang dilayani itu menjadi lebih dewasa. Ya, setelah lebih dewasa, mereka terlibat di dalam pelayanan. Ya. Kami ada satu kesaksian di akhir tahun ini, suatu berkat yang luar biasa. Ya. Saya itu mengunjungi satu lansia rumahnya jauh di Gunung Pati sana, Gunung Pati. UNES ke sana, saudaraku, jauh. Ketika saya kunjungi, ya saya cerita tentang 111, beliau berkata, Pak Pendeta, apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah tua kok. Ya, saya nggak bisa apa-apa. Ya, itu kadang-kadang alasan kan? Bener nggak? Alasan. Saya bilang, tapi Bapak kan bisa ngunjungi toh. Oh kalau ngunjungi saya bisa. Ya kunjungi aja orang-orang yang Bapak doakan. Oh gitu ya Pak Pendeta. Nah singkat cerita, tanpa sepengetahuan saya, ya di jemaat kami itu ada ibu-ibu ya. Kalau Bu Mika pasti kenal. Ibu-ibu sudah berdoa puluhan tahun untuk suaminya, untuk ke gereja. Puluhan tahun, sudah puluhan tahun. Ketika ibu ini ngajak suaminya ke gereja, pasti tengkar, pasti ribut. Makanya lebih baik nggak usah diajak aja lah. Tetapi bulan Agustus tahun 2025, kita itu doa di komsel tersebut, ayo kita doakan akhir tahun. Kita doakan untuk apa? Untuk satu jiwa, keluarga kita lah. Nah si ibu ini berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Berdoa, tapi kalau dia mau menyampaikan kepada suaminya, ngajak ke gereja, takut karena apa? Pasti ribut. Pasti ribut. Nah, kembali ke Bapak tadi. Ya, Bapak ini ternyata kan temannya dari suami ibu ini. Dikunjungilah Bapak ini dan dia berkata, Bapak yang dari daerah Gunung Pati sana. Mas, ke gereja yuk. Walah, apa gereja katanya. Terus dia bilang gini, jangan anu mas, nanti jenengan nyesel loh. Saya itu ke gereja setelah istri saya meninggal. Jadi bapak ini ke gereja setelah istrinya meninggal. Ya. Jadi ketika istrinya masih hidup, bapak ini enggak pernah ke gereja. Saya kunjungan ke sana ya cuma ditemui aja, tetapi enggak ke gereja. Tapi begitu istrinya meninggal, bapak ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, menyerahkan hidupnya sama Tuhan, bahkan anak dan mantunya datang ke gereja. Ya. Nah, dia ceritakan itu kepada bapak ini. Masa jenengan nunggu bojone dipanggil Tuhan dulu baru ke gereja. Saudaraku, ini kan bukan penginjilan ya. Enggak memberitakan, oh Yesus juru selamat, enggak. Cuma masa jenengan tidak, jenengan nanti ke gereja baru setelah istrinya meninggal. Nyesel loh seperti saya. Saudaraku, singkat cerita, kita ada Natalan tanggal berapa? 21 Desember, 21 atau 22 saya lupa, 22. Ya. Pagi-pagi bapak ini sudah mandi, sudah pakai pakaian rapi, ya. Dia rambutnya gondrong dikuncir, saudaraku. Dia datang kepada istrinya. Istrinya bilang, loh Pak kok rapi? Mau kemana? Neng gereja tuh ya. Loh, neng gereja? Iya neng gereja kan jadi hari ini Natalan. Bapak mau ikut? Iya. Wah langsung saudaraku. Ya,
langsung dia ikut Natalan dan sampai hari ini Bapak itu ke gereja terus. Bahkan di Komsel pun dia aktif Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Tuhan akan memakai kita dengan apa yang kita miliki. Bahkan kadang-kadang kita meragukan, masa sih pakai ini? Saudaraku, Tuhan akan memakai kita dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Amin. Mari bergerak. Ya, moving forward katanya. Mari bergerak maju. Mari bergerak maju. Jangan hanya tinggal diam, tetapi bergerak. Sama seperti Daud tadi. Dia merasa Allahnya dihinakan oleh Goliat. Dia tidak hanya diam dan meratapi, enggak, tapi dia maju berperang. Maju berperang. Karena dia berkata, peperangan ini adalah peperangan milik Tuhan. Saudaraku, kehidupan yang kita jalani ke depan adalah kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Makanya, do the best, lakukan yang terbaik. Di tempat kerja Bapak Ibu Saudaraku, ya, di kuliah, sekolah, dimanapun, sama seperti kita melakukan untuk Tuhan. Dan pasti ada berkat yang luar biasa yang akan mengikuti kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, mengapa kita tidak boleh beralasan lagi? Ya, mengapa kita tidak boleh? Karena kita tahu kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Makanya kita harus total dalam mengerjakan sesuatu dengan motivasi yang tertinggi, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita tahu kita sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Kita sedang melayani yang menciptakan langit dan bumi. Dan ketika kita melayani Dia dengan segala totalitas kita, pasti Tuhan akan memberkati kita. Enggak mungkin Tuhan tidak memberkati kita ketika kita senantiasa menyenangkan hati Dia. Amin. Amin. Ya, mau bergerak? Enggak ada alasan lagi ya. Ya. Ya, tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi, tetapi kita tahu bahwa Tuhan mau memakai kita dan kita melakukan yang terbaik. No more excuse. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami kalau kami terlalu banyak alasan di dalam hidup kami. Sementara yang Engkau mau adalah kami berkata ya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau lah yang akan memperlengkapinya. Engkau yang membackup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bergerak maju, taat kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya, Engkau yang menerjemahkan jauh melebihi dari apa yang hamba sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan. Supaya kami mengerti dan kami hidup. Untuk kami tidak beralasan lagi. Tapi kami tahu Tuhan mau memakai kami. Setiap kami yang hadir, Tuhan akan memakai kami. Melalui apa yang kami miliki, melalui apa yang kami punya. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di hadapan kami. Untuk kami terlibat dalam visi 111 GKKD 5 kali. Untuk kami lebih banyak melayani orang. Untuk kami lebih banyak orang-orang yang kami layani menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Pada akhirnya mereka terlibat di dalam pelayanan. Untuk memperlengkapi tubuh-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.